Kemudian yang tabel di paling kanan ini merupakan penjualan secara distribusi network. Ada yang dari direct sales, itu masih kecil sekali, di mana penjualan dilakukan oleh pihak kami sendiri, Avian. Kemudian ada yang dua area lainnya penjualan melalui distribusi. Nah, wholly owned DC itu adalah penjualan dari perusahaan distribusi kami sendiri sebanyak 87%, dan oleh pihak ketiga itu di level 12,3%. Kemudian kita beralih ke halaman 15. Dalam halaman ini kita dapat melihat biaya operasional, di mana tahun 2022 mengalami peningkatan karena mobilitas operasional yang kami lakukan di tahun 2022 sudah lebih aktif dibandingkan tahun 2021 di tahun 2020, sehingga ada penambahan biaya dari segi biaya gaji, kemudian ada benefits, kemudian ada biaya perjalanan, dan ditambah lagi di mana kami selalu menambah titik-titik distribusi setiap tahun, sehingga itu menambah biaya operasional kami juga. Kemudian kita beralih ke halaman 16. Ini adalah garis besar dari bahan baku penjualan kami, di mana biaya bahan baku kami adalah sekitar 54% dari total COGS, dan resin dan packaging atau bahan kemas merupakan biaya yang paling besar terhadap COGS tersebut, yaitu di 18% dan 13%. Biaya bahan baku tersebut mengalami peningkatan secara inflasi dari kuartal pertama sampai dengan kuartal 3 di tahun 2022. Dan di kuartal keempat, biaya bahan baku sebagian besar sudah mulai menurun. Sehingga hal ini menyebabkan kami harus terus menaikkan harga dari segi harga penjualan. Dan biaya bahan baku kami, 35% tersebut adalah biaya bahan baku yang impor, sehingga biaya bahan baku kami selalu terpengaruh oleh kurs jual beli US dollar dan rupiah. Di samping itu, biaya bahan baku kami juga terpengaruh oleh biaya dari minyak mentah atau crude oil. Yang terpengaruh secara langsung terhadap minyak mentah tersebut adalah biaya dari solvent dan plastic packaging. Sedangkan resin itu tidak secara langsung terpengaruh terhadap biaya kenaikan atau indeks dari harga minyak mentah. Nah, kami perusahaan Avian merupakan perusahaan yang memiliki vertical integrasi dalam hal memproduksi bahan baku kami sendiri, di mana 90% dari produksi resin itu kami lakukan di pabrik kami sendiri, dan 27% dari bahan kemas ini kami juga lakukan di pabrik kami sendiri, khususnya untuk biaya pembuatan bahan kemas dari bahan kaleng. Dan hal ini merupakan salah satu keunikan Avian dibandingkan dengan pesaing-pesaing kami lainnya dalam hal untuk menjaga biaya bahan baku supaya lebih stabil. Kemudian ke halaman berikutnya, halaman 17. Di halaman ini kami ingin memperlihatkan bahwa kami dapat memberikan arus kas yang sangat sehat, di mana trade working capital kami kurang lebih dapat menghasilkan 29,1% dari total penjualan, dengan konversi arus kas tersebut di siklus antara 125 sampai 135 hari. Sehingga Avian Brands dapat memberikan arus kas yang sangat kuat dan memberikan kemampuan bagi kami untuk memberikan minimum dividen di level 50% dari net profit kami. Dan kami juga melakukan pembelanjaan
biaya modal atau capex yang sangat rendah, yaitu kurang lebih 2% dari total penjualan kami. Penggunaannya adalah untuk meningkatkan fasilitas pabrik, meningkatkan IT sistem kami, kemudian untuk pembelian truk-truk di setiap titik distribusi, dan untuk pembelian mesin tinting mesin di setiap distribusi titik-titik toko bahan bangunan yang kami miliki. Tinting mesin adalah suatu mesin untuk membuat warna dari setiap produk yang kami miliki, di mana ini memberikan keuntungan bagi kami untuk melakukan produksi lebih sedikit pilihan warnanya di pabrik dan melakukan pewarnaannya di level toko-toko bahan bangunan. Dan kami terus aktif untuk melakukan penetrasi penggunaan produk tinting mesin ini supaya memberikan keuntungan yang lebih di level pemilik toko bahan bangunan. Kemudian kita lanjut ke halaman 18. Di halaman ini kita ingin menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan on-time account receivable secara berkesinambungan, di mana sepanjang 5 tahun terakhir, walaupun ada kondisi COVID, perusahaan sanggup untuk menagihkan biaya-biaya tagihan terhadap toko bahan bangunan di level 88-89%. Jadi ini merupakan suatu tanggung jawab yang berkesinambungan dari tim sales penjualan kami di setiap titik distribusi, di mana kami sanggup untuk menagihkannya secara tepat waktu. Dan hal ini sangat sulit untuk ditiru oleh pesaing-pesaing lain, karena titik distribusi kami yang sangat besar, kemudian penjualan kami terhadap toko bahan bangunan yang jumlahnya puluhan ribu tersebut, penagihannya ini secara manual. Mereka toko-toko bahan bangunan biasanya membayarnya itu dengan cash atau tidak dengan transfer, tapi kebanyakan itu dengan cash payment. Nah, ini dibutuhkan tim yang solid untuk dapat kejujuran, kemudian kredibilitas yang sangat baik dari tim sales kami, sehingga mereka dapat melakukan penagihan dengan baik ya dari konsumen-konsumen kami. Kemudian di halaman 19, dalam hal ESG, kami memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk selalu melakukan bisnis secara berkesinambungan terhadap ESG ini. Kami selalu memonitor dan perkembangan progres hal-hal ESG apa yang kami lakukan. Sebagai contoh, di tahun 2022 kami telah mendapatkan sertifikasi ISO 5001 dalam hal untuk energy management, dan kami juga merupakan satu-satunya pabrik cat di Indonesia telah menerima Green Proper sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal produk, kami juga telah mendapatkan sertifikasi Green Label Certification dari Singapura sebanyak 8 produk yang baru yang kami dapatkan di tahun 2022. Kemudian halaman 20. Di halaman ini dalam hal social impact, kami juga mengimplementasikan ISO 26000 untuk melakukan perbaikan dalam hal corporate governance. Kemudian kita juga menambah dalam hal gender, wanita di dalam level manajemen kami ditingkatkan menjadi 20%. Dan kami telah melakukan pelatihan terhadap karyawan-karyawan juga di lebih dari 54.000 jam. Kemudian lanjut di halaman 21. Ini adalah pencapaian kami dalam hal di pasar modal sejak kami terdaftar di Bursa Efek di Desember 2021. Kami telah tercatat sebagai salah satu saham dalam indeks Jakarta Islamic Index 70, Kompas 100 Index, kemudian IDX 80, kemudian FTSE Global Equity Index Series Asia Pacific di luar Jepang dan Cina,
sejak 19 September tahun 2022, khususnya untuk di mid cap segment ya. Kemudian terakhir di halaman 22, ini merupakan titik tolak ukur untuk target kami di tahun 2023. Perusahaan mencanangkan untuk peningkatan penjualan dalam hal nilai sebesar 8-12%, kemudian volume sebesar 2-6%, kemudian peningkatan gross profit margin dan EBITDA dibandingin tahun 2022 apabila kami berhasil untuk meningkatkan penjualan kami, sehingga otomatis dalam hal efisiensi dan margin akan dicapai di level yang lebih baik dibandingin tahun lalu. Kemudian kita juga mentargetkan untuk menambah 9 titik distribusi baru dan 9 mini DC di tahun 2023 ini. Kemudian ada beberapa informasi tambahan, kita akan melakukan penambahan produk-produk di produk baru di kategori wall paints, waterproofing, adhesive, sealant, instant cement. Kemudian kita juga terus memonitor untuk biaya bahan baku kami, dan untuk beberapa capex kita ada penambahan capex. Selain rutin capex 2% tersebut, kami ada penambahan expansion capex untuk penambahan pabrik kami yang ketiga di Cirebon. Targetnya kami akan membangun pabrik di Cirebon akan selesai di tahun 2025 dengan total biaya 750 miliar rupiah. Kurang lebih sekian dari saya, Ibu Rita. Saya kembalikan untuk acara ini kepada Ibu ya. Oke. Terima kasih. Oke Pak, makasih banyak nih untuk pemaparannya, sangat-sangat menarik. Memang Avian ini termasuk mungkin building materials ya kalau di sektor ya, karena memang kalau kita masukin ke sektor consumer ya mungkin nggak consumer murni ya, tapi masuk building material. Jadi ini akan sangat ikut dengan nanti mungkin kalau propertinya nanti mulai rame lagi, atau sektor properti nanti kira-kira mulai, sekarang kan kalau boleh dibilang kan saham-saham sektor properti kan semuanya masih nggak perform ya Pak ya. Kalau misalnya sektor properti kita nanti jalan, apakah nanti Avian juga akan ngikut juga ya, akan mendapat istilah cipratan daripada pembangunan properti itu? Mengenai proyek ini memang kita sejauh ini tidak terkorelasi secara langsung Bu terhadap pergerakan bisnis property developer di Indonesia, karena 99% itu bisnis kami itu didominasi oleh penjualan terhadap repainting bisnis, bukan terhadap new build. Jadi kalau repainting bisnis adalah di mana pemilik rumah melakukan renovasi rumahnya secara rutin. Ada yang setiap tahun sekali, ada yang beberapa tahun sekali mau ngecat rumah. Tapi kalau new build itu lebih didominasi oleh seberapa banyak proyek-proyek properti berkembang di Indonesia. Iya. Perumahan murah, perumahan menengah, atau perumahan yang mahal, atau apartemen. Nah, manajemen memiliki filosofi adalah menghindari untuk bisnis-bisnis proyek terhadap big property developer. Karena tadi saya jelaskan, kita biasanya menjaga bisnis kami berkesinambungan dalam hal yang pertama, profit margin. Kalau kita jual ke big property developer, biasanya profit margin kita di squeeze atau ditekan, sehingga itu akan secara tidak langsung mengurangi gross profit secara konsolidasi, dan akhirnya secara total bisnis kami profit margin berkurang gitu, net profitnya. Nah, di luar itu payment terms terhadap property developer biasanya sangat lama, mana account receivable kami itu berkisar di 60 hari. Jadi kita kalau ke pengembang-pengembang besar itu biasanya jauh tuh Bu, bisa 90 hari, bisa 120 hari, malah ada yang kadang tuker unit dengan proyek-proyek mereka punya penjualan gitu, nggak dibayar cash tapi dikasihnya unit dari project gitu Bu. Nah, hal itu yang kita coba kurangi, tapi di project kita akan agresif itu bukan dalam hal project yang seperti itu, tapi lebih project yang B2B bisnis Bu. Jadi manajemen mencanangkan untuk meningkatkan penjualan dalam hal project dari 1%
3 tahun ke depan itu mencapai kurang lebih 6-6,5% dari total penjualan kami. Tapi ke project B2B. Nah, project B2B-nya itu seperti untuk kita bekerja sama dengan kontraktor lokal untuk memberikan maintenance project ke misalnya ke perusahaan-perusahaan kayak bank-bank yang memiliki cabang banyak di kota-kota di Indonesia. Kemudian untuk convenience store seperti Alfamart, Indomart, kemudian untuk perusahaan F&B yang memiliki cabang banyak di Indonesia, F&B chain, kemudian ke mining, ke perkebunan, ke pertambangan, ke oil and gas, di mana setiap perusahaan-perusahaan tambang tersebut memiliki fasilitas perumahannya, housing complex untuk karyawan atau expat. Nah, kami berusaha untuk memberikan layanan perawatan gedung-gedung mereka dengan memberikan cat kami Avian kepada mereka. Nah, jadi kami berusaha menambah tim sales kami khususnya di project. Dari yang totalnya tadinya 25 orang, kami berencana untuk meningkatkan tim sales kami menjadi 80 orang. Khusus fokus untuk mengerjakan proyek-proyek yang B2B segmen tersebut ya di Indonesia, Bu. Oke, menarik. Oh ya, mungkin tadi kita kayaknya belum bahas mengenai latar belakang Avian deh, Pak. Soalnya ini banyak banget tuh kayak teman-teman di grup yang bilang bahwa ini company belongs to Pak Hermanto Tanoko. Mungkin Bapak bisa ceritain dikit nih sebenarnya punya Pak Hermanto sendiri atau gimana gitu, Pak? Mungkin share sedikit background-nya dulu deh biar teman-teman tuh punya understanding bahwa company ini background-nya kayak gimana. Baik, Bu. Mungkin dari sisi teman-teman lebih mengenal Pak Hermanto Tanoko karena beliau aktif di pasar modal, Bu. Benar. Nah, pendiri kami yaitu Pak Sutikno Tanoko mendirikan bisnis ini tahun 1978. Kemudian beliau memiliki 5 anak. 2 anak laki-laki, yang paling besar yaitu Pak Wiono Tanoko, dan yang paling muda yaitu Pak Hermanto Tanoko, dan 3 anak perempuan di tengah-tengah mereka. Nah, yang terlibat di bisnis Avian adalah sebagai penerus Pak Sutikno adalah Pak Wiono dan Pak Hermanto. Beliau yang ikut membesarkan Avian sejak tahun 1980-an bersama dengan ayah mereka, Pak Sutikno.